2023-410010 dari Prodi Peternakan angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan terkait soal ujian tengah semester atau UTS yang diberikan oleh dosen pengampu saya atas nama Ibu Aryani Trisnamurti, SPT/MP. Baiklah, untuk mengefisiensi waktu, langsung saja saya masuk ke soal yang pertama, yaitu mengenai peranan dan pentingnya ilmu ekonomi pada usaha bisnis di bidang peternakan. Ilmu ekonomi memiliki peran penting di dalam usaha bisnis peternakan. Prinsip-prinsip ekonomi yang dapat membantu dalam pengelolaan sumber daya, perencanaan keuangan, dan pengambilan keputusan strategi. Yang pertama, pengelolaan sumber daya. Ilmu ekonomi membantu peternak untuk efisien dalam penggunaan sumber daya seperti lahan, pakan, dan tenaga kerja, sehingga dapat menghindari pemborosan bahan, energi, dan tenaga, agar dapat mencapai usaha dan bisnis dengan baik dan berhasil. Selanjutnya, analisis ekonomi dapat memberikan wawasan tentang bagaimana mengoptimalkan produksi dengan meminimalkan biaya. Mengapa perlu meminimalkan biaya? Karena untuk menyiasati harga bahan baku yang mahal serta menghindari kenaikan harga jual. Jika harga jual naik, besar kemungkinan pelanggan akan berpindah pada orang lain. Hal ini tentu akan merugikan para pelaku usaha. Yang kedua, perencanaan keuangan. Peternak perlu merencanakan anggaran, investasi, dan sumber pendanaan. Anggaran perlu disusun dan direncanakan karena adanya kekhawatiran ketercukupan atau keterbatasan dana, sehingga perlu perencanaan yang presisi sehingga dana bisa digunakan secara maksimal. Penyusunan dana perlu dilakukan secara efektif, mempertimbangkan masa kini dan masa depan, agar bisnis yang dijalankan bisa berkelanjutan dan lancar. Yang ketiga, pengambilan keputusan strategi. Ilmu ekonomi menyediakan kerangka kerja untuk analisis risiko dalam keuntungan-keuntungan, membantu dalam pengambilan keputusan jangka panjang yang bijak, sehingga kedepannya akan menghasilkan suatu perubahan terhadap bisnis ke arah yang lebih baik. Jadi kesimpulannya adalah dengan menerapkan prinsip ilmu ekonomi peternakan dapat meningkatkan produktivitas, mengelola risiko, dan mencapai keberlanjutan dalam usaha bisnis mereka. Selanjutnya soal nomor 2 mengenai penguasaan bisnis usaha dalam bidang peternakan. Penguasaan bisnis usaha dalam bidang peternakan melibatkan pemahaman dalam tentang manajemen ternak, kesehatan hewan, dan faktor-faktor ekonomi terkait. Penting untuk memiliki strategi pakan yang baik, pemilihan bibit yang tepat, serta pemahaman tentang pasar dan regulasi peternakan. Monitoring kesehatan ternak, efisiensi operasional, dan adaptasi terhadap perubahan pasar juga kunci dalam mengelola bisnis peternakan. Pentingnya memiliki strategi dalam bisnis dapat membantu perusahaan memeriksa dan menerapkan sistem yang efisien serta efektif untuk pengelolaan sumber daya mereka. Dengan manajemen kesehatan ternak, para peternak dapat mengontrol kesehatan ternak. Dengan ternak yang sehat, maka ternak dapat berkembang biak dengan baik. Selain itu, harga jual pun otomatis akan naik. Selanjutnya, efisiensi operasional adalah salah satu variabel penting dalam dunia bisnis. Kenapa penting? Karena tingkat efisiensi yang semakin tinggi membuat lebih banyak pekerjaan terselesaikan dalam waktu yang lebih singkat dan sumber daya yang lebih sedikit, sehingga biaya bisa diminimalkan dan keuntungan pun bisa terjamin. Kemudian, beradaptasi dengan perubahan pasar juga penting dalam mengembangkan bisnis, karena dapat membantu dalam melihat tren terkini di pasar. Peternak dapat mengetahui produk atau jasa apa yang sedang banyak diminati oleh pelanggan. Selain itu, bisa menciptakan tren baru melalui riset pasar sesuai dengan harapan pelanggan. Soal yang ketiga, mengenai penguasaan dan pengertian organisasi bisnis. Seperti yang kita ketahui bersama, organisasi bisnis adalah suatu badan yang dibentuk
dengan tujuan menjalankan perusahaan komersial. Organisasi semacam itu didasarkan pada sistem hukum yang mengatur kontrak dan pertukaran hak milik dan penggabungan. Organisasi bisnis adalah organisasi yang melakukan aktivitas ekonomi dan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Asosiasi usaha mempunyai 3 ciri khas. Yang pertama, mempunyai lebih dari 1 anggota. Yang kedua, mereka mempunyai harta kekayaan yang secara hukum berbeda dengan harta pribadi para anggota. Yang ketiga, mereka mempunyai sistem kepengurusan formal yang mungkin mencakup atau tidak mencakup anggota asosiasi. Selanjutnya, ciri-ciri dan bentuk organisasi. Ciri-ciri dan bentuk organisasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, organisasi garis. Organisasi garis adalah organisasi tertua dan paling sederhana. Ciri-cirinya antara lain, yang pertama, biasanya pemilik organisasi bisnis merangkap sebagai manajer atau pimpinan. Yang kedua, jumlah karyawan yang lebih sedikit. Yang ketiga, anggota saling kenal. Yang keempat, bawahan hanya bertanggung jawab pada suatu atasan, yaitu manajer. Yang kedua, organisasi fungsional. Organisasi fungsional merupakan bentuk organisasi yang melimpahkan tugas pimpinan kepada bawahannya dalam bidang kerjaan tertentu atau ahli di bidangnya. Ciri-ciri organisasi fungsional. Yang pertama, pimpinan berhak memerintah semua bawahannya. Yang kedua, koordinasi mudah dilaksanakan agar mencegah terjadinya kekacauan, percekcokan, dan kekembaran atau kekosongan pekerjaan. Soal yang keempat, mengenai penguasaan dan bentuk kepemilikan bisnis. Bentuk kepemilikan bisnis adalah bentuk kegiatan. Bisnis dilihat dari siapa pemilik atau pendirinya, sumber modalnya, apa tujuan pendiriannya, sehingga terdapat bermacam-macam kepemilikan bisnis. Dengan demikian, setiap bentuk kepemilikannya bisnis sesuai dengan misi yang dibawa oleh masing-masing bisnis tersebut. Selanjutnya, perusahaan biasanya mengambil salah satu dari 3 bentuk kepemilikan: perorangan, kemitraan atau perseroan terbatas, atau korporasi. Dalam bentuk pertama, satu orang memegang seluruh operasi sebagai milik pribadinya, biasanya mengelola sehari-hari. Bentuk yang kedua, kemitraan dapat terdiri dari 2 atau lebih anggota. Bentuk usaha ini dimiliki oleh para mitra itu sendiri. Mereka mungkin menerima keuntungan yang bervariasi tergantung pada investasi atau kontribusi mereka. Bentuk yang ketiga, perseroan terbatas atau PT korporasi, menunjukkan sekelompok orang yang berbadan hukum, yakni sejumlah orang yang dianggap sebagai suatu badan hukum atau orang fiktif yang mempunyai kekayaan, kekuasaan, dan tanggung jawab kepemilikannya. Anggota perusahaan jenis ini juga secara hukum terpisah dari orang-orang yang bekerja pada perusahaan tersebut, baik pemegang saham, karyawan, atau keduanya. Ia dapat menjalin hubungan hukum dengan mereka, membuat kontrak dengan mereka, dan menuntut serta digugat oleh mereka. Sebagian besar organisasi industri dan komersial besar adalah PT atau perseroan terbatas. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.